Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Imam Masduki, spesialis mata yang merupakan dosen FK UAD sebagai dokter tetap atau dosen tetap dengan bidang pengajaran ilmu kesehatan mata. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu dari kegiatan saya sebagai dosen, yakni bidang pengajaran. Materi yang akan saya berikan tentang trauma mata, yang merupakan materi wajib bagi mahasiswa semester 5 yang tergabung dalam blok gawat darurat, dalam hal ini sistem indera, dengan total bobot 6 SKS dengan alokasi waktu 7 minggu. Adapun rencana pembelajaran semester adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan pada mata dan komplikasinya, yang terdiri dari trauma benda asing pada konjungtiva yang merupakan level 4A, kemudian laserasi kelopak 3B, perdarahan subkonjungtiva 4A, hifema 3B, hipopion 3, laserasi ductus lacrimal 2, edem kornea 2, dislokasi lensa 2, infeksi pada palpebra yang 4A yaitu berupa hordeolum, trichiasis maupun episkleritis. Termasuk juga konjungtivitis yang merupakan 4A dan dacryocystitis 3A. Dacryoadenitis, skleritis, dan keratitis juga akan diajarkan dalam kesempatan ini. Iritis, buta senja, dacryostenosis, pterygium, halasion, dan keratokonus. Mikroftalmia dan afakia, termasuk juga anisometropia, itu akan diajarkan. Pada pembelajaran kali ini penilaiannya akan terdiri dari tutorial 4 kali 50 menit, kemudian 2 kali 50 menit, penilaian terdiri dari interaksi saat tutorial, kemudian CBT atau MCQ yang akan dilaksanakan di akhir semester, kemudian kami akan menggunakan beberapa referensi yang sudah kami sampaikan, yaitu Suharjo, Anggela Nurini Agni tahun 2017, buku Kesehatan Mata edisi ketiga dari Universitas Gadjah Mada. Yang kedua adalah Sumarsono tahun 1998, Diagnosis Fisik Mata dari Gadjah Mada Press Yogyakarta, dan referensi-referensi lain yang relevan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan pagi ini kita akan kuliah tentang kegawatan darurat dalam bidang oftalmologi, ya. Baik, kita mulai dulu dengan berdoa, ya. Kita berdoa bersama seperti biasanya, berdoa untuk belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Langsung kita lihat materi kita, yaitu emergency di bidang oftalmologi. Tujuan dari materi ini adalah adik-adik bisa mengenali tanda-tanda emergency akibat trauma, baik nanti di level penanganan sendiri ataupun langsung dirujuk, ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah trauma mata, kemudian trauma di bidang saraf, kemudian trauma di bidang emergency retina dan glaukoma. Nah, kalau okular trauma mata itu kita bagi menjadi berdasarkan mekanismenya, ada trauma mekanik, trauma chemical, kemudian physical. Jadi trauma mekanik itu misalnya kena duri begitu masuk, kemudian chemical itu bisa asam basa, kemudian physical, kemudian listrik, ya, ke trauma itu. Kemudian ada laserasi itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa bagian, tapi ini yang
Di sini adalah kita lihat lokasinya, berdasarkan lokasinya ada palpebra, ada kornea, retina dan orbita. Jadi banyak. Nah, ini kalau kita lihat klasifikasinya, ocular trauma adalah open globe, terbuka dan close. Yang close itu contusio, misalnya kena bola tenis tapi tidak sampai robek, ya berarti dia contusio. Kalau sampai udim kornea berarti dia bisa lamellar laceration. Kemudian open globe karena bola pingpong, kalau pingpong ya nggak mungkin tembus ya, tapi kena shuttlecock jadi terus sampai ruptur bisa. Kemudian laserasi ini misalnya kena bullpen pada saat anak-anak main. Nah, kemudian ini ada penetrating, kemudian perforating, itu robek. Kalau penetrating itu sampai kedalaman dinding bola matanya karena adanya intraocular foreign body, jadi ada benda asing di dalam mata ya. Kemudian kapan kita harus melakukan emergency penanganan, absolute emergency yang wajib, baik Anda tugas dimanapun itu kalau ada trauma yang wajib langsung ditangani adalah chemical injury. Jadi kalau ini langsung aja ambil air kemudian digorojok kalau kena chemical injury ya. Kemudian ada choroidal hemorrhage, kemudian orbital abscess dan perdarahan orbital yang terus meluas. Yang kurang dari 24 jam adanya intraocular foreign body di dalam mata, ada endophthalmitis dan open wound, jadi ada luka yang terbuka, misalnya trauma kemudian palpebranya robek, itu bisa dalam 24 jam. Jadi emang dokter mata nggak terlalu banyak langsung malam-malam bangun untuk mengerjakan emergency, bisa kebanyakan di 24 jam itu bisa. Bahkan ini antara 24 sampai 3 hari apabila kita mendapatkan hifema dengan tidak terkontrol IOP-nya, kemudian ada retinal detachment, kemudian ada perdarahan hemorrhage, ini enggak masalah ditunda. Kemudian dalam 2 minggu apabila kita mau merekonstruksi retina detachment, ada intraocular body maupun pada kelompok amblyopia. Nah, manajemen trauma seperti biasa, kita harus anamnesis kapan kejadiannya, agennya apa, kita cek visual acuity-nya, kemudian kita cek dengan hati-hati, kemudian jangan lupa diberikan anestesik topikal. Jadi ini penting, jadi begitu ada trauma DGD tetes dulu, nanti kemudian dibuka pelan-pelan ya, dinilai ya, apa aja. Pertama ya tentu saja eyelidnya, konjungtiva, kornea, anterochamber, iris, apakah ada ruptur atau ada foreign body, itu harus dinilai. Nah tadi sama, terus kemudian langsung ini sama ya. Nah kemudian kalau misalnya ada defek, kalau defeknya kurang dari 33%, jadi panjang kelopak ini sampai sini diukur misalnya 9, kalau robeknya kurang dari 30% itu langsung dijahit. Tapi kalau antara 33 sampai 50% itu ada enhancement lateral segment, kemudian kalau lebih dari 50 itu di tarsoconjunctiva flap. Jadi ini banyak yang kita paling, kalau saya ngerjakannya di sini sama ini, yang ini biasanya spesialis khusus untuk rekonstruksi. Ya, oke, gitu. Untuk palvera inferior sama, kalau kurang dari 30% langsung dijahit, kalau lebih dari 33 sampai 50 itu ditansel atau dirotasi, kemudian kalau besar dia akan di graft juga. Ini agak rumit ya, lebih rumit lagi. Nah, seperti ini langsung jahit ya. Kemudian kalau sudah di 5 ini diperluas sampai sana, jadi ini enhancement. Kalau yang ini di flap, jadi diambilkan dari sini dipindah gitu ya, dari bawah dulu ke atas, nanti ini dipotong kemudian lepas, jadi untuk menghidupkan jaringannya ya, sama yang bawah juga demikian. Nah, seperti ini contohnya ada trauma tembus, tapi ini posisinya nggak hilang, jadi hanya ini bisa langsung direct closure, tapi yang dijahit itu dalamnya dulu. Nah, kemudian baru kulitnya. Nah, biasanya dalamnya pakai absorbel, kalau kulitnya pakai non absorbel ya. Benang 60 biasanya. Nah, yang perlu diperhatikan adik-adik kalau ada laserasi di kantus, kalau melibatkan ductus nasolacrimal seperti ini jangan dijahit. Jadi langsung nanti ditangani oleh dokter spesialis, karena ini nanti perlu silikon tube atau perlu alat untuk
menyambungkan antara ductus nasolacrimal di sini sama di sini kanalis lacrimal itu harus tetap nyatu. Kalau tidak nanti buntu terus kemudian orang mengalami epifora, matanya nerocos terus dan selamanya. Jadi itu tidak boleh dikerjakan. Jadi harus perhatikan lukanya di dekat nasal atau di temporal. Oke, itu yang palpebra. Sekarang yang kornea. Jadi kalau kornea itu juga bisa mengalami trauma, yang paling sering abrasi. Abrasi itu ya kegores gitu aja ya, nggak sampai tembus. Itu ada rasa pain, ada bukti erosi. Kliniknya akan merasa fotofobi, eyelid edema, blepharospasmus. Tes fluoresin positif, ada defek. Jadi fluoresin itu dikasih pantokain dulu matanya, kemudian dikasih fluoresin, ada bentuk tetes, ada bentuk strip. Nah nanti terus kemudian dibilas warnanya hijau. Dia kalau dia nggak hilang berarti dia ada defek. Ya itu namanya positif. Kemudian Seidel testnya negatif. Tapi kalau ada Seidel test positif berarti tembus, bukan abrasi. Jadi kornea laserasi sampai tembus gitu ya. Konjungtiva injeksi atau merah itu positif. Nah biasa dicek dulu dengan topical anestesi, itu angiotech visusnya, pupil refleks dengan slit lamp kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Nah kemudian jangan lupa belajar membalik kelopak mata, karena itu mesti ada benda asingnya, itu harus dicek. Jadi saya pengalaman kalau punya pasien yang datang itu sudah datang ke UGD itu cuma disiram aja, semprot gitu, nggak berhasil. Jadi Anda harus balik dulu. Jadi kuncinya dibalik ya, mesti nggak berhasil. Jadi nah ini abrasi seperti ini, ya, ada abrasi korneanya nggak rata. Nah ini kalau mau mengobati gimana kalau abrasi kornea? Nah ini cukup disalep kemudian ditutup 24 jam bisa nutup. Tapi ada juga yang dikasih antibiotik tetes tanpa ditutup boleh. Ada juga yang pakai bendik kontak lens lebih enak. Pilihannya terserah kita aja. Saya juga memakai bendik kontak lens, kemudian saya kasih tetes jadi dia nyaman bergerak. Tapi kalau dia ini berkedip terus gitu, nah dia jelek, tumbuhnya epitelnya nanti luka-luka terus nggak sembuh-sembuh dalam 24 jam. Tapi kalau disalep kemudian ditutup, nah gitu. Nah, tetapi orangnya jadi terbatas aktivitasnya, mau ke mall nggak jadi, mau apa nggak jadi karena ada patch-nya, kan nggak enak. Nah kalau orangnya aktif begitu dikasih bendik kontak lens, nah terus dikasih tetes antibiotik. Itu juga nanti dalam bendik kontak lens bisa dilepas setelah seminggu, 2 minggu begitu. Seperti orang LASIK itu kan luka korneanya seperti ini juga. Kemudian kita kasih bendik kontak lens. Seminggu dilepas, nanti epitelisasi. Padahal LASIK itu luasnya ya epitelnya diluaskan sampai sekitar 5,9 mm. Jadi terus kemudian ada instrumen sampai 7. Nah, jadi luas. Nah ini treatmentnya topical antibiotik, ada kontak lens, ada SA, nggak usah sih ini eyelid pad. Ini Anda milih aja. Kalau aku sarankan sih cukup ini aja, milih ini aja, milih topical antibiotik dengan ditutup kalau pakai salep. Kalau salep bekerjanya lama, jadi boleh ditutup. Terus kemudian kalau tetes rutin karena terbuka, tambahkan bendik kontak lens atau BCL. Beda dengan kontak lens yang Anda pakai ya, ini agak besar ya. Terus ini sekarang kornea laserasi, karena abrasi, jadi hanya permukaan. Kalau laserasi ini bisa sampai tembus. Jadi sama dengan tadi, fluoresin positif, Seidel test masih negatif, tapi nggak sampai tembus soalnya ya. Tekanan intraokular pressure normal. Jadi kalau ada tembus biasanya ini negatif ya. Nah seperti ini laserasi. Nah, nanti diapakan kalau laserasi ya? Nah, ini kalau sudah perforasi, kalau perforasi itu tembus, jadi Seidel testnya positif. Caranya gimana Seidel test itu? Jadi matanya dikasih fluoresin juga, kemudian dikasih dibilas, kemudian dia mati. Jadi kalau ada kan terkena hijau semua, kemudian yang ada bocornya itu seperti dibilas, dia bersih. Ya, itu jadi kayak gerojokan dibilang. Jadi gerojokan itu berarti yang pas
humor rakusnya ngalir di kornea dia bening, samping-sampingnya masih hijau karena tadi diwarnai. Tapi kalau nggak diwarnai kita nggak bisa lihat mana yang ngalir sama kiri kanannya. Itu namanya saddle test positif. Tesnya sama aja, cuman mengamati. Kemudian kalau laserasi disarankan ada TS profilaksis, kemudian kornea ditutup, topikal antibiotik. Nah ini bisa. Jadi tujuannya kalau SA ini untuk mengurangi rasa sakit. Steroidnya sistemik, jangan topikal, karena steroid topikal itu menghambat epitelisasi kornea ya. Jadi nah seperti ini ada penjahitan karena laserasi dijahit sampai 1-2, ini benangnya 10-0, jadi knotnya tuh ditanam ini, jadi nggak begitu ganjel. Terus nanti bisa dilepaskan setelah 3-4 minggu sampai 6 minggu apa-apa. Nah ini seperti ini ruptur laserasi kornea sampai tembus. Lalu ini ada iris yang keluar, jadi nanti didorong kemudian ini dijahit, nah gitu ya. Oke, hifema, kebut ya, waktunya pendek. Hifema adalah jenis trauma tumpul di mana terjadi perdarahan di COA. Ya, ini cukup banyak, Anda sering dapat. Nah, klinisnya seperti apa? Ini riwayat lain ada pemakai aspirin atau trauma, visesnya turun, kemudian ada darah di COA. Refleks pupil mungkin lambat, mungkin normal, ada subresisnya mungkin ada, mungkin tidak, ruptur bulbi mungkin ada, mungkin tidak, nggak selalu. Jadi asal benturan begitu kena bola, kemudian bisa menyebabkan hifema. Hifema ini biasanya bed rest, disarankan 5 hari. Kalau tidak bisa, ya tidur aja di rumah. Kemudian perhatikan antara masa penjara darah, kemudian APTT, trombosit semua mungkin dicek. Kalau enggak, karena sudah tahu ini trauma, ya mungkin trauma nggak usah juga nggak apa-apa. Saya juga jarang melakukan pemeriksaan ini, cukup bed rest. Saya kasih SA, diamok, ya tergantung TO-nya bisa naik bisa tidak. Kalau tidak naik, kalau di klinik juga ada tonometer, ya nggak usah. Kemudian steroid topikal boleh, analgetik kalau perlu, parasintesis jika hifemanya penuh dan TO-nya tinggi. Kalau enggak usah. Ya. Kemudian koagulasi, misalnya dikasih obat-obat yang bisa menggumpalkan darah, mengencerkan darah yang menggumpal. Ini misalnya ini hifema ya, ada derajatnya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi hifema 4 penuh atau egg ball, kemudian sampai tengah, kemudian sampai tepi pupil, kemudian ini derajat 2. Jadi nanti bisa dilihat hifema. Jadi intinya hifema harus istirahat. Kemudian ditangani karena penyebabnya trauma, matanya bengkak, itu dikasih steroid sama antibiotik. Biasanya misalnya polidek, kemudian kalau TO naik kasih timol, kalau enggak usah, tidur aja. Nanti setelah 5 hari kita cek, oh darahnya sudah habis, hilang, ya sudah. Kadang-kadang kena pupilnya jadi lebar karena trauma tadi, jadi itu enggak apa-apa, itu mengalami kelumpuhan otot sphincter ya. Kemudian trauma berikutnya menyebabkan subluxasi lensa. Jadi kita tadi trauma sudah bicara kena kelopak, kemudian kena kornea, kemudian ini masuk kena lensa gitu ya. Nah ini trauma tumpul, visesnya turun, namanya subluxasi lensa, lensanya geser. Karena lensa itu sebetulnya akan untuk memfokuskan cahaya yang dari luar, lalu geser ya terus kabur. Nah ini bisa aja orang-orang bukan trauma, tetapi mengalami luxasi lensa pada Marfan syndrome, Marquez-Sini syndrome, dan hemosiderosis. Jadi orang Marfan syndrome orang yang tinggi gitu, terus tangannya bisa ditekuk dari sini sampai ke sini. Nah, itu terus pokoknya ininya lembut banget kolagennya, maka zonulanya tuh panjang, bisa memanjang. Terus dia bisa geser ke depan. Saya pernah dapat pasien seperti itu, perempuan, matanya merah, sakit gitu, ternyata lensanya itu ada di COA. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan tidur, kemudian dikasih sulfat atropin. Sulfat atropin itu membuat muskulus siliar itu relaksasi, begar, sut. Ya. Maka kalau itu begar, zonulanya tuh ngenceng, set. Udah kencang terus lensanya hilang, malah masuk ke vitreous belakang, sekarang balik ke belakang ya. Jadi terus pupilnya lebar, lensanya balik. Nah, terus langsung tekanannya turun, set, enak, dia nggak merah, nggak sakit. Sebelumnya merah sakit. Jadi itu bisa terjadi. Jadi hati-hati itu. Nanti kalau jaga UGD itu harus pinter-pinter lihat apa keluhan pasien ya.
Nah, klinisnya ini bisa iridodynesis, pachodinosis, prolap vitreous. Ini kalau ada luksasi pada lensa, macam-macam. Saya masih punya pasien yang ini luka tembus kena kawat, surut masuk, tuh, terus langsung diambil, itu jadi katarak. Lensanya dalam lensa itu kalau robek sebentar aja jadi katarak, ya. Itu waktunya sudah sedikit. Nah, ini seperti ini lensa ya. Nah, ya penanganannya antiinflamasi, kemudian koreksi kacamata jika ringan, jadi bisa dikasih kacamata. Kalau sudah berat ya dikasih, ada TO naik, dikasih anti glaukoma, kemudian ekstraksi lensa dengan CTR dan vitrektomi kalau lensa masuk ke vitreous. Ya, itu mungkin sampai di sini. Jadi traumanya sudah ada 3, dari palpebra, kornea, kemudian COA tadi hifema, kemudian lensa. 4 ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, bagaimana cara mendeteksi bahwa itu trauma tembus? Apa tanda-tandanya? Traumanya trauma tembus. Ini datang dengan trauma tembus gitu. Apa? Kalau Anda tahu bola tembus dus gitu, apa tandanya? Ayo, mudah gampang. Sama, mata kita seperti bola. Apa? Wah, bolanya kempes, artinya TO-nya rendah, TO turun. Apalagi kalau bola di jus gitu, apalagi setelah pendarahan bisa jadi. Terus apalagi? Bola makdus itu terus gembos, tadi satu gembos, terus yang keluar tadi apa? Nah, yang keluar irisnya. Kalau bola yang tadi yang keluar udaranya, ya toh? Nah, ini irisnya bisa, atau humor akosnya bisa. Kalau dia tembusnya di COA, atau kalau tembusnya di vitreous yang keluar vitreousnya bisa. Atau bangunan-bangunan di dalam bola mata. Misalnya iris, atau tadi sudah disebutkan, atau koroid, ya. Kalau di sklera tembus turut itu koroidnya keluar sama vitreousnya. Nah, itu tandanya. Yang lain apa lagi? Yang pokoknya bola ditembus jus gitu. Kalau misalnya tumpul bola dipukul saja, apa yang terjadi? Ya bisa cuman goyang kan, nggak sampai tembus. Jadi tekanannya masih keras. Jadi nggak gembos. Berarti pupilnya mungkin masih bulat. Tapi kalau yang ini pupilnya mungkin sudah enggak ya. Nggak bulat lagi karena sudah ditembus, sudah keluar gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mudah. Jadi cara menghafalkannya jangan dihafalkan gitu, tapi pakai penalaran logika aja. Pokoknya kalau lukanya tembus. Nah, kalau dites dengan tes Seidel tadi, karena masih ngucur bocor, ada luasan, kemudian misalnya ya kayak kita berarti ban gembos itu loh. Nah, waktunya sudah habis. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ngobrol di luar. Tapi kalau yang nggak ada ya saya cukupkan. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.